Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berkata dengan keras, karena bawahan ini telah berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Perang, aku harus melakukan yang terbaik yang aku bisa, oleh karena itu, bawahan ini harus menantang Dewa Perang Bintang 6 besok. Bawahan juga akan menantang prajurit bintang 7, dewa prajurit bintang 8, dan dewa prajurit bintang 9. Di hati bawahan, tantangan bukanlah tujuan, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil alih semua dewa perang dari 1 hingga 9 bintang, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Aku akan menahanmu pergi, apakah aku salah dengar? Ambisi Jing Yun tidak kecil, dia tidak hanya ingin menantang dewa perang bintang 6 yang lahir besok, tetapi dia juga ingin menantang dewa perang bintang 7, 8, dan 9. Hehe, aku hanya bisa tertawa. Ambisi macam apa ini, kupikir dia arogan dan keterlaluan. Benar, dia pikir dia siapa, dia pikir dia tak terkalahkan saat menjadi dewa prajurit bintang 5. Jing Yun ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia bengkak dan tidak tahu apa yang terjadi. Menghadapi sinisme para dewa, Bai Su dengan tegas berkata, "Diam, bagaimana kamu tahu itu, saudaraku tidak bisa melakukannya. Sebelum kamu juga aku tidak berpikir saudaraku akan menjadi dewa prajurit bintang 1, saudaraku belum menyapu lawannya satu demi satu dan menjadi dewa prajurit bintang 5. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, saya tetap percaya," ucap Bai Su. Dengan Bai Su yang memimpin, Dewa Besar Bai Feng akan memerintah sebagian besar dewa di bawah komandonya. Para prajurit, meskipun mereka tidak percaya, Tan Yun di dalam hati mereka, masih berteriak serempak, "Kami percaya," ucap para prajurit. Pada saat ini, di lantai 6 Menara Dewa, ekspresi kekecewaan di mata Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun terlihat, dia berpikir dalam hati, anak ini terlalu sombong, dia benar-benar berbicara dengan gila, dan ingin menjadi dewa prajurit bintang 9, itu adalah seorang pria dengan kekuatan dan tidak punya otak, itu bodoh, ucap Bai Cheng di dalam hatinya. Pada saat ini, tidak hanya Dewa Raja Bai Cheng yang tidak percaya Tan Yun, tetapi juga 3 komandan di lantai 5. Termasuk Jenderal Besar Bai Feng, menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Bukannya mereka tidak ingin mempercayainya. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Dewa Prajurit Bintang 9 bahkan dapat dibandingkan dengan Dewa Suci kelas 4. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun seperti, memberitahu bahwa Dewa kelas 1, ingin mengalahkan Dewa Suci kelas 3, bagaimana mereka bisa mempercayainya. Dalam ingatan mereka, belum lagi alam Dewa Hongmeng, bahkan di alam Dewa Chaos, alam Dewa Siyuan, dan iblis luar angkasa, tidak ada orang seperti itu. Karena itu, mereka tidak percaya. Tapi karena Tan Yun mengatakannya di depan umum, mereka malu untuk mengkritik Tan Yun di depan semua orang. Uhuk-uhuk, Komandan Fang Seng batuk ringan dan kemudian berkata, "Jing Yun, kamu sangat berani, tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan dan cita-cita, komandan ini menantikan penampilanmu besok," ucap Fang Seng. Tan Yun melihat Komandan Fang Seng dalam kata-katanya, melihat ketidakpuasan dengan diri saya sendiri. Tapi Tan Yun tidak masalah, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan keraguan orang lain. Memikirkan hal ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Tuan Komandan, saya tidak tahu apakah bisa generasi muda memiliki pertanyaan," ucap Tan Yun. "Tapi itu tidak masalah," ucap Komandan Fang Seng. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Bawahan merasa terlalu sulit untuk menantang dewa perang lain berkali-kali, akankah bawahan menantang satu persatu pada hari yang sama," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Komandan Fang Seng tidak menjawab segera, tetapi mengirim transmisi suara kepada Dewa Raja Bai Cheng, "Komandan, apa permintaan Jing Yun layak?" ucap Fang Seng. "Baiklah, ikuti saja perintahnya," Dewa Raja Bai Cheng berkata, "saya ingin melihat apakah anak ini cuma sombong, atau jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang langit," ucap Bai Cheng. "Bawahan mengerti," ucap Fang Seng. Setelah transmisi suara Komandan Fang Seng, dia menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Ya, terserah padamu. Setelah kelahiran Dewa ke-6, ke-7, ke-8, dan 9 Dewa Perang, kamu akan menantang lagi," ucap Fang Seng. Setelah itu, Komandan Fang Seng melihat sekeliling dan berkata, "Sudah larut,
Pertempuran Dewa Prajurit Bintang 6 besok, isi ulang energimu malam ini, komandan ini menantikan penampilanmu besok, ucap Fang Seng. Di luar, malam memudar, fajar akan datang. Hari ini adalah hari ke-6 pertempuran Dewa Perang. Di bawah naungan komandan Fang Seng, setelah duel 7 jam, Dewa Perang Bintang 6 akhirnya muncul. Orang ini tidak lain adalah putra dari Tuan keempat Bai Xiong, yaitu Bai Hu. Ketika Panglima tertinggi Fang Seng mengumumkan bahwa Bai Hu adalah Dewa Prajurit Bintang 6, Bai Hu berdiri megah di platform tinggi memegang pedang lebar, mengarahkan pedangnya ke Tan Yun di luar medan perang Bintang 6, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jing Yun, aku, Bai Hu menunggumu untuk menantang dalam 3 hari, jika kamu tidak menantang, kamu akan mengecilkan kepalamu, ucap Bai Hu. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum ringan, aku, Jing Yun, selalu menepati ucapan saya, karena saya mengatakan tantangan, maka 3 hari kemudian, ketika Dewa Perang Bintang 9 lahir, saya secara alami akan menantang Anda, ucap Tan Yun. Pada hari ke-7, ketika malam tiba, setelah beberapa jam sengit konfrontasi, Dewa Perang Bintang 7 akhirnya lahir. Dewa Prajurit Bintang 7 adalah wanita dengan kecantikan nasional. Dia tidak lain adalah putri dari anak kedua, Jenderal Besar Bai Zi, yaitu Bo Ya. Ya jika Jing Yun benar-benar menantangmu, kamu harus membunuhnya. Pada saat ini, dalam pikiran Bai Ya bergema, suara ayahnya, Jenderal Besar Bai Zi. Ayah, jangan khawatir, putri tahu apa yang harus dilakukan, ucap Bai Ya. Setelah transmisi suara Bai Ya, dia menunjuk Tan Yun dengan pedangnya dan berkata dengan dingin, Jing Yun, kamu membunuh saudara perempuanku Bai Wen, ini adalah kebencianku. Aku ingat kebencian ini, ketika Anda menantang saya dalam 2 hari, saya berjanji untuk meninggalkan tubuh Anda di atas panggung, ucap Bai Ya. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku akan mengalahkan Bai Hu dalam 2 hari, dan kemudian menantangmu. Pada saat itu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengambil nyawaku, ucap Tan Yun. Di luar kekuatanmu sendiri, ucap Bai Ya mendengus dingin, dan kemudian menyapu platform tinggi. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan bau mesiu di udara. Hari ke-8. Satu-satunya putra jenderal kelima yang lama, Bai Lai, yaitu Bai Ying, di Dewa Perang Bintang 8. Dalam pertempuran, Bu Ying sudah menjadi blockbuster dengan situasi yang luar biasa. Dia tak terkalahkan dan akhirnya menderita luka ringan. Di akhir pertempuran, dia menjadi penguasa di antara prajurit Bintang 8. Dia menjadi prajurit Bintang 8, besok, Dewa Perang Bintang 9 akan lahir. Tapi aku harap kamu bisa mengalahkan sepupu dan sepupuku, dan kemudian memenuhi syarat untuk berdiri di panggung ini. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku, ucap Bai Ying. Setelah mendengarkan, Tan Yun memikirkan Bai Ying yang mencoba menganiaya wanitanya sendiri di pasar militer. Tan Yun menatap Bai Ying dengan murung, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, aku pasti akan mengambil tantangannya, dan menghancurkan kamu, ucap Tan Yun. Hehehehe, Bai Ying mencibir, oke, kalau begitu aku akan menunggumu, ucap Bai Ying. Selain itu alasan mengapa Bai Hu menjadi Dewa Prajurit Bintang 6, tidak menantang Bai Ya, dan Bai Ya tidak menantang Bai Ying. Bukan karena hubungan baik mereka, tetapi karena mereka tahu kekuatan satu sama lain dan konsekuensi tantangan. Di antaranya seseorang harus kalah, oleh karena itu, mereka tidak menantang. Hari 9, di bawah naungan Komandan Fang Seng, setelah beberapa jam konfrontasi, Dewa Perang Bintang 9 akhirnya lahir. Dia adalah satu-satunya putra jenderal tertua, Bai Yun, yaitu Bai Ren. Penampilan Bai Ren hari ini luar biasa, karena semua lawan yang bertemu dengannya, di bawah serangannya yang tidak pandang bulu, tidak ada yang bisa bertahan untuk sementara waktu. 10 lawan dibunuh oleh Bai Ren di tempat. Pada saat ini, Bai Ren menatap Tan Yun dengan mencibir di wajahnya, suaranya membuat orang bergidik, menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu akan mengalahkan Bintang 6, Bintang 7, Bintang 8, dan Bintang 9 tentara bintang. Bukannya aku membencinya, hanya kamu itu omong kosong, kecuali sepupuku Bai Su yang percaya padamu, kurasa tidak ada seorang pun di sini yang akan mempercayaimu. Tentu saja, ini tidak penting, dan kamu bahkan kurang memenuhi syarat untuk bertarung denganku hari ini. Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, dengan sebuah jari dapat menusukmu sampai mati, ucap Bai Ren. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Bai Ren.
Bai Ren mendengus dingin dan menyapu platform tinggi. Di lantai 5 Menara Dewa, Komandan Fang Seng perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun, dan berkata, Jing Yun, sekarang pertempuran para dewa perang telah berakhir, dan dewa perang bintang lainnya telah lahir selain kamu. Sekarang komandan ini bertanya kepadamu, kamu harus menjawab dengan serius, apakah kamu ingin menantang dewa prajurit bintang 6 Baihu? Tentu saja, kamu dapat kembali dan tidak menantang, ini adalah kekuatanmu, ucap Fang Seng. Setelah itu, Komandan Fang Seng menjaga wajahnya transmisi suara ke Tan Yun, bocah bau, cepat dan katakan menyerah tantangan, itu hanya kehilangan muka. Jika Anda benar-benar menantang, bahkan jika Anda bisa mengalahkan Bai Hu, kamu tidak bisa mengalahkan Bai Ya, bahkan jika kamu menentang langit, dan setelah mengalahkan Bai Ya, bisakah kamu tetap menjadi lawan Bai Ying dan Bai Ren pada akhirnya? Ayo pilihlah, ucap Fang Seng. Mendengar ini, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada Komandan Fang Seng, terima kasih atas perhatian Anda, bawahan tersanjung, bawahan telah berpikir dengan sangat jernih dan harus menantang mereka, ucap Tan Yun. Komandan Fang Seng mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apapun kepada Tan Yun, tetapi berkata dengan keras, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun akan menantang prajurit bintang 6 Baihu selanjutnya. Kalian berdua akan naik ke panggung untuk pertarungan, ucap Fang Seng. Wosh! Baihu melompat ke platform tinggi dengan pedang lebar atribut luar angkasa, menoleh tiba-tiba, mengarahkan pedangnya ke Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo bertarung, ucap Baihu. Tan Yun hendak pergi, dan Bai Su berkata dengan cemas, saudara Jingxian, berhati-hatilah, ucap Bai Su. Iya, Tan Yun menjawab dan menyapu ke platform tinggi. Jing Yun, hari ini aku ingin kamu tahu jarak antara kamu dan aku, ucap Bohu berteriak. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dewa luar angkasa. Formasi pedang ilusi luar angkasa, ucap Baihu. Pada saat Baihu berpikir, pedang luar biasa tingkat kelima dengan atribut spasial tiba-tiba terbang keluar dari alisnya, total 36 pedang. Bas! 36 pedang ilahi berputar di sekitar Baihu dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba menyebar, melintasi seluruh platform tinggi dengan lintasan misterius. Tirai formasi pedang, menyelimuti seluruh platform tinggi, menyelimuti Tan Yun dan dirinya sendiri. Begitu Baihu bergerak, itu adalah formasi pedangnya yang paling kuat, dia ingin membunuh Tan Yun dengan serangan tercepat dan terberat. Tangan kiri Baihu membentuk segel di dadanya, tangan kanannya mengepalkan pedang lebar, dan dia menari dengan kecepatan tinggi dari platform tinggi. Adegan mengejutkan muncul, tapi melihat formasi pedang ilahi luar angkasa, cahaya pedang 1000 kaki muncul. Diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Dalam sekejap mata, total 3.600 kaki sinar pedang muncul di langit di atas kepala Tan Yun. Pedang ilusi menjadi jurang maut, menelan langit dan membunuh bumi, ucap Baihu. Dengan teriakan Baihu yang dalam, 3.600 balok pedang 10.000 kaki tiba-tiba berputar dari kehampaan, membentuk pusaran dengan diameter 1 juta kaki, seperti jika langit terbuka dengan mulut besar, dia melahapnya ke arah Tan Yun. Pusaran cahaya pedang dengan diameter 1 juta kaki sangat mengejutkan, ketika ditelan, kekosongan runtuh berkeping-keping. Jing Yun hati-hati, jika kamu kalah dalam pertempuran, melarikan diri dari platform tinggi, ucap Bai Feng. Pada saat ini, suara Jenderal Besar Bai Feng bergema di benak Tan Yun, jika kamu kalah, kamu tidak malu, hidupmu adalah yang paling penting, ucap Bai Feng. Tidak perlu khawatir, mudah bagi bawahan untuk berurusan dengan Bai Hu, ucap Tan Yun di platform tinggi menyelesaikan transmisi suaranya, dan berkata dengan tenang, Feng Shen Zhenjing, pedang patah angin kencang, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, ketika embusan angin bersiul, kekuatan pasang surut angin yang besar di tubuh Tan Yun melonjak keluar dan naik ke langit. Gelombang kekuatan dewa angin berputar dari kehampaan, seperti pilar raksasa dengan ketebalan 100.000 kaki dan tinggi 1 juta kaki. Bang 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 bang. Dengan suara keras yang cepat, di mata para dewa yang terkejut, kekuatan para dewa angin mengangkat langit dan pilar-pilar raksasa, seperti bambu yang patah, menghancurkan cahaya pedang kekuatan dari para dewa di ruang yang luas. Jing Yun, kamu tidak mungkin sekuat ini, ucap Bai Hu yang memegang pedang lebar, mengeluarkan suara ketakutan. Dalam pandangannya, hanya dalam beberapa saat, pusaran yang dibentuk oleh cahaya pedangnya memiliki pertanda kehancuran total. Aku bertarung denganmu, ucap Bai Hu. Bai Hu memegang pedang lebar, Bai Hu dengan panik mencurahkan kekuatan dewa luar angkasa dari tubuhnya,
dan mengangkat sinar pedang 100.000 kaki, dan dengan cepat menebas ke arah Tan Yun. Bukannya aku membencimu, dengan kekuatanmu, apa yang kamu gunakan untuk melawanku, ucap Tan Yun mengabaikan pembunuhan Bai Hu, dan ketika suaranya jatuh, pusaran pedang bersinar di udara di atas kepalanya benar-benar menghilang. Wosh! Menghadapi Bai Hu yang mengancam, tubuh Tan Yun muncul dengan kekuatan Dewa Angin, dan tubuhnya naik ke udara, berdiri di langit. Kekuatan para dewa, angin menghancurkan jari, ucap Tan Yun. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan tinju kanannya mengayunkan lintasan misterius dan tak terduga dari kekosongan. Tinju kanan Tan Yun tiba-tiba mengulurkan jari, sedikit di udara menuju pedang bersinar. Seperti yang ditunjukkan Tan Yun, tiba-tiba, angin kencang, kekuatan para dewa, tiba-tiba melesat keluar dari ujung jari Tan Yun dan membombardir cahaya pedang. Kekuatan angin Tan Yun, Dewa Angin, seperti sangat tidak berarti di hadapan cahaya pedang 100.000 kaki. Tapi itu adalah kekuatan para dewa yang tampaknya tidak mencolok. Ketika itu mengenai cahaya pedang, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Bang! Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, di mata semua orang, cahaya pedang substantif seperti 100.000 meter langsung ditutupi dengan retakan mengejutkan seperti keramik. Dan kekuatan Dewa Angin Tan Yun, seperti kekuatan penghancur, melesat menembus cahaya pedang, langsung menuju Bai Hu. Jenderal Besar, Bai Xiong, berteriak dengan suara serak, "Huer, kamu bukan lawannya, lari dari platform tinggi dan akui kekalahan," ucap Bai Xiong. Tanpa pengingatnya, Bai Hu telah berbalik dan melarikan diri menuruni platform tinggi. Namun, kekuatan angin dan para dewa Tan Yun benar-benar terlalu cepat, dan dia muncul di belakang Bai Hu dalam sekejap. Rambut Bai Hu berdiri tegak, berbalik di udara, dan memblokir dengan seluruh kekuatannya dengan pedangnya. Urre! Dengan suara, setelah kekuatan Dewa Angin mengenai pedang lebar itu, pedang itu runtuh. Kaca! Segera, dampak tirani datang dari pedang lebar. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, tulang lengan kanan Bai Hu yang memegang pedang lebar terputus, dan tusukan berdarah menembus kulit. Bang! Kemudian pedang lebar itu menghantam dada Bai Hu, dan mulut Bai Hu menyemburkan darah dan berteriak, seperti meteor dari kehampaan, menghantam alun-alun keras di bawah panggung. Puff-puff. 7 lubang Bai Hu berdarah, dan 3 panah darah keluar dari mulutnya, sebelum dia jatuh ke genangan darah dan tetap tidak bergerak. Huer! Anakku, ucap Bai Xiong sangat sedih. Dia melompat turun dari menara dewa dan muncul di samping Bai Hu. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara dan berkata dengan ringan, "Dewa Agung Jenderal Bai Xiong, Anda tidak perlu khawatir, jika bawahan ingin membunuhnya, itu akan mudah. Tentu saja, bawahan juga memiliki rasa ukuran, kecuali untuk patah lengan kanan Bai Hu, itu tidak ada masalah besar, saya hanya terpana oleh dampak dari pedang ilahi," ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata Tan Yun, Tuan Besar Bai Xiong tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun. "Wah, kamu benar-benar kejam," ucap Bai Xiong. Mendengar ini, alis Tan Yun Jian berkedut, "Jenderal yang hebat, kamu tidak asli ketika kamu mengatakan ini. Dia ingin membunuh bawahan ini, bahkan jika bawahan ini membunuhnya, menurut aturan, tidak ada yang salah dengan itu. Karena dia adalah cucu Dewa Raja Bai Cheng, bawahan sedikit penyanyang, hanya saja kamu tidak berterima kasih kepada bawahan ini. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan bahwa bawahan ini kejam?" ucap Tan Yun. Ketika Bai Xiang ingin mengatakan sesuatu, di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan wajah muram, "Diam, Jing Yun benar, dia telah menunjukkan belas kasihan, apalagi yang harus kamu katakan di sini," ucap Bai Cheng. "Ayah, Huer adalah cucumu, bagaimana kamu bisa memunggungi orang luar?" ucap Dewa Agung Bai Xiong. "Sombong," Raja Dewa Bai Cheng memarahi. "Dalam hatiku, tidak ada seorang pun di keluarga Bai yang merupakan orang luar. Memang benar dia adalah cucu Raja Dewa ini, tetapi kamu harus ingat, bahwa ini adalah medan perang, ada aturan pertempuran para dewa," ucap Bai Cheng. Menghadapi teguran itu, Dewa Agung Bai Xiong berkata dengan tulus dan ketakutan, "Ayah, tolong tenang, ini adalah anak yang tidak sabar dan mengatakan hal yang salah," ucap Bai Xiong. Bai Cheng perlahan bangkit, menatap Tan Yun, menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan mengacungkan jempol Tan Yun, matanya yang mendung penuh persetujuan. "Jing Yun, penampilanmu hari ini membuat raja ini terkejut. Raja Dewa dapat melihat bahwa Anda belum menunjukkan kekuatan sejati Anda sampai sekarang,
dan Raja Dewa semakin optimis tentang Anda. Jika Anda melanjutkan, Anda benar-benar dapat membuat cucu perempuan dan cucu Raja Dewa kalah dan mulai sekarang, di jantung Raja Dewa ini, kamu adalah cucuku, ucap Bai Cheng. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Adapun Tan Yun, tidak ada gejolak di hatinya, tetapi dia merasa tersanjung di wajahnya. Terima kasih atas bantuanmu, bawahan tidak akan mengecewakanmu, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun menjawab, Jenderal Bai Feng sudah tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, 5 bersaudara dari Jenderal Besar Bai Feng memiliki hidung bengkok, dan wajah mereka lebih jelek dari satu sama lain. Dan sebagai Dewa Prajurit Bintang 7 Bai Ya, Dewa Prajurit Bintang 8 Bai Ying, dan Dewa Prajurit Bintang 9 Bai Ren, niat membunuh terhadap Tan Yun telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Bai Ren mengirimkan suara kepada Bai Ya, "Sepupu, kamu harus membunuhnya nanti," ucap Bai Ren. Bai Ya mengangguk, "Baiklah, aku akan melakukannya," ucap Bai Ya. Pada saat ini, Fang Seng berada di lantai 5, matanya dengan setuju berkata, "Anak baik, komandan ini mengira kamu akan kalah, tetapi ternyata komandan ini salah." "Hahaha, komandan ini menantikan penampilanmu selanjutnya," ucap Fang Seng. Saat ini, Bai Ya terbang ke atas dan melesat ke platform tinggi. Tubuh halus Bai Ya Miaoman dipenuhi dengan kekuatan para dewa kuno, dan ketika tangan batu giok itu berbalik, pedang kuno muncul di tangannya, pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, dan dia berkata tanpa ragu, "Gulung dan mati. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan platform tinggi hidup-hidup hari ini. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam saudara perempuanku Bai Wen," ucap Bai Ya. Mendengar ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang kuat. "Jing Yun, jika kamu bisa mengalahkannya, maka kamu bisa mengalahkannya, jangan sakiti hidupnya, dan jangan sakiti dia." Dalam benak Tan Yun, suara nasihat Raja Bai Cheng terdengar, "Dia cucuku, saya harap Anda mengerti usaha keras saya. Dia hanya seorang gadis, dia tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti Anda," ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, "Bawahan ini mengerti," ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun bergerak, Bai Ya menginginkan nyawa Tan Yun. Ketika Tan Yun tiba-tiba menoleh untuk menghindar, Bai Ya berkata dengan tajam. 9 bayangan kuno, Bai Ya. Om, dalam kehampaan seperti riak air, tiba-tiba, 8 Bai Ya lagi muncul di sampingnya. 8 keharusan bayangan kuno, pedang membunuh segala usia, ucap Bai Ya. Begitu Bai Ya menembak, itu adalah 8 keharusan bayangan kuno. Dalam sekejap, para prajurit terpesona pada 9 bayangan indah yang menyerang Tan Yun. Pada saat yang sama ketika mereka membunuh, masing-masing dari 9 Dao Liying memegang 8 pedang mematikan, dan menebas ke arah Tan Yun. "Wah, jika kakekmu menyuruhku untuk tidak menyakitimu, kalau tidak, aku bisa membunuhmu di tempat hanya dalam satu nafas," ucap Tan Yun. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng selama transmisi suara, dan sering berkedip dan menghindar di antara 72 pedang yang menebas. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya sedikit dari 30 miliar prajurit dewa yang dapat menangkap lintasan gerakan Tan Yun. Pada saat ini, di hadapan hampir semua prajurit ilahi, sosok Tan Yun dan Bai Ya menghilang dari platform tinggi, dan beberapa di antaranya hanyalah cahaya pedang yang menghancurkan kehampaan. Para prajurit dewa berseru, "Jing Yun dan Bai Ya bergerak terlalu cepat, aku tidak bisa melihat proses duel mereka sama sekali. Ya, aku tidak bisa melihat dengan jelas." Di saat ini, di platform tinggi Menara Dewa, semua jenderal melihatnya dengan jelas, dan menemukan bahwa Tan Yun telah menghindari serangan Bai Ya setiap saat. Apakah ini sudah menjadi kecepatan tercepat Tan Yun sejak dia melakukan langkah ilahi Hongmeng? Tidak, tentu saja tidak. Pada saat ini, Tan Yun hanya menggunakan 70% dari kecepatan langkah ilahi Hongmeng. Setelah 3 napas, cahaya pedang di platform tinggi menghilang, dan Tan Yun dan Bai Ya muncul di depan mata semua orang. Ketika mereka melihat pemandangan di atas panggung dengan jelas, mata para dewa menunjukkan keterkejutan dari lubuk hati mereka. Hampir semua prajurit ilahi, melihat mata Tan Yun berubah, menjadi kagum. Mereka melihat tubuh Bai Ya gemetar dan wajahnya pucat, berdiri di platform tinggi, sementara Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan menekan tenggorokan Bai Ya. Bai Ya memandang Tan Yun yang sudah dekat, matanya yang indah penuh dengan kengerian, dan tetesan keringat seukuran kacang di dahinya turun ke pipinya, yang bisa pecah oleh peluru, dan terus menetes di atas platform.
Tepat ketika semua orang bingung, kapan Tan Yun menunjukkan pedangnya, ada seorang prajurit dewi yang berhati-hati, yang sepertinya telah menemukan sesuatu, memandang Tan Yun dengan kagum, dan berteriak, "Ya Tuhan, Jing Yun benar-benar luar biasa. Kamu teman-teman cepatlah lihat, pedang suci di tangannya adalah milik Baiya." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton mendidih. "Ayo gosok, ini terlalu gila, saya pikir Baiya yang memaksa Jing Yun untuk akhirnya menunjukkan pedangnya. Ternyata dia baru saja mengambil pedang suci dari tangan Baiya dalam pertempuran sengit dengan Baiya. Setelah itu, dia menaklukkan Baiya lagi. Sulit dipercaya. Seperti semua orang berspekulasi, tepat ketika Tan Yun menghindar, dia berhasil menangkap pedang, dan kemudian menahan Baiya. Seluruh prosesnya lancar dan mulus. Itu sebabnya Baiya sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dewa peringkat ketujuh yang bermartabat itu sendiri, menghadapi Tan Yun, akan sangat lemah dan kalah telak. Dia menatap Tan Yun dengan ketakutan, kemarahan, dan keluhan, dan air mata perlahan memenuhi matanya. Di depan semua orang, dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Tan Yun, tetapi sebagai hasilnya, Tan Yun mengambil pedang sucinya, Tan Yun mengarahkan pedang sucinya sendiri ke tenggorokannya. Sayang sekali ini. Dalam hati Baiya, dia lebih suka terluka parah oleh Tan Yun daripada mengambil pedang ilahi dari Tan Yun. "Jing Yun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti Yaer," ucap Jenderal Besar Bai Zi benar-benar panik. Bazi khawatir, karena sebelumnya Tan Yun membunuh putrinya. Tan Yun mengangkat kepalanya perlahan, melirik Bai Zi, lalu menarik pandangannya, menatap Baiya yang menangis, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Konsekuensi," ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melepaskan tangan kanannya, pedang ilahi jatuh di platform tinggi. Dan Tan Yun berjalan menuruni platform tinggi tanpa menoleh. Adegan ditangkap oleh pedang belum hilang dari pikirannya, Baiya mengepalkan tinjunya erat-erat, sangat marah sehingga kebanggaan di dadanya melonjak. Sejak kecil, kapan dia begitu dipermalukan? "Jing Yun, wanita ini akan membunuhmu," ucap Baiya berteriak. Ketika Baiya berteriak di dalam hatinya, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci meledak dari cincin surgawi, menuju bagian belakang kepala Tan Yun. Adegan ini melebihi harapan semua orang. Dewa Raja Bai Cheng sangat marah, "Itu arogan, itu tidak masuk akal," ucap Bai Cheng. Jenderal Dewa Agung Bai Feng berteriak dengan cemas, "Jing Yun hati-hati," ucap Bai Feng. Namun, Tan Yun tanpa menoleh, menghindari pedang yang menusuknya, dan mengulurkan dua jari di tangan kanannya, mencengkeram tubuh pedang dengan kuat, tepat ketika semua orang diam-diam mengatakan bahwa kecepatan reaksi Tan Yun sensitif. Adegan mengejutkan terjadi. Mereka melihat Tan Yun masih berkata dengan sungguh-sungguh tanpa menoleh, "Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah penjahat yang menyelinap di belakang saya. Jika Baiya bukan cucu dari komandan besar, nasib Anda saat ini akan selesai," ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, kedua jari Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, merik, dengan suara yang jelas, pedang suci di antara jari-jarinya patah. Di lantai 5 para dewa, Komandan Su Ben yang sangat ahli dalam peralatan, memiliki pandangan yang luar biasa di matanya yang keruh. "Jing Yun sangat kuat, dan pedang Baiya adalah senjata ilahi tingkat 4 yang luar biasa," ucap Komandan Su Ben terkejut. Sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Yun, Dewa Surga kelas 1, bisa mencubit pedang luar biasa tingkat 4 hanya dengan dua jari. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Pada saat ini, di tengah kerumunan yang menyaksikan pertempuran, Su Yuxuan melebarkan matanya yang indah, membuka giginya dengan ringan, dan berkata dengan suara gemetar, "Kakek, kamu mengatakan bahwa pedang ilahi dihancurkan oleh Jing Yun adalah artefak luar biasa tingkat keempat," ucap Su Yuxuan. "Iya, itu benar sekali," Komandan Su Ben menegaskan, "kakek tidak mungkin salah," ucap Su Ben. Kata-kata kakek dan cucu itu seperti blockbuster, dan mereka menyebabkan kegemparan di kerumunan. Ternyata ini adalah kekuatan sejati Jing Yun. Ya Tuhan, dua jari dapat menghancurkan pedang hebat tingkat 4, Jing Yun sangat kuat. Tidak begitu kuat, tapi sangat kuat. Ya, bahkan jika aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak percaya itu benar saat ini. Ketika para dewa berseru, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun dan tertawa untuk pertama kalinya. Dia bangkit, berdiri dan memuji di depan umum. "Oke, sangat bagus," ucap Bai Cheng. Pada saat ini,
Bai Ya di platform tinggi masih dalam keadaan panik terhadap Tan Yun. Dia melihat punggung Tan Yun dan merasa malu. Tan Yun masih tidak melihat ke belakang ke arah Bai Ya, dan setelah memarahinya, dia terbang dari platform tinggi. Setelah Dewa Raja Bai Cheng memuji Tan Yun, wajah tuanya yang keriput memudar, menatap Bai Ya di platform tinggi dengan sangat tidak puas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sialan, pada akhirnya, dia meninggalkanmu tanpa cedera, tetapi kamu bahkan menyelinap, dan Anda baru saja melemparkan semua wajah keluarga Bai saya," ucap Bai Cheng. Menghadapi teguran itu, Bai Ya pulih dan segera berlutut, dengan gemetar berkata, "Kakek tenang, cucunya yang sedang terburu-buru," ucap Bai Ya. "Oke, aku tidak ingin mendengarkanmu," Raja Bai Cheng berkata dengan dingin. "Lain kali, aku tidak akan memaafkanku dengan enteng," ucap Bai Cheng. "Terima kasih kakek atas kebaikanmu, cucu tahu itu salah, aku tidak akan pernah berani lagi," ucap Bai Ya bersujud. Huff, setelah mendengus dingin, Raja Bai Cheng duduk dan berkata, "Komandan Fang, lanjutkan," ucap Bai Cheng. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun telah berhasil menantang prajurit bintang 7 Dewa Boya, ucap Fang Seng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.